Summarize untuk multiple control brick. Data tersusun urut berdasar lebih dari satu jenis kriteria. Kriteria yang utama disebut bit major. Berikutnya disebut minor. Misalnya minor 1, 2, 3, dan seterusnya. Proses dilakukan terhadap bit major lebih dulu, baru kemudian diteruskan bit minor. Break dimaksudkan ganti, artinya kirinya berganti dengan kriteria data baru. Multiple control artinya dikendalikan lebih dari satu jenis kriteria. Jadi contoh program ini, di dalam kelas di dalam suatu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kelas ini yang dinamakan major. Kelas 1 terdiri dari 3, A, B, dan C. Nah, ini yang dinamakan minor. Jadi, ada kelas major, kelas itu adalah kelas 1, 2, 3, itu major. Dan di kelas 1 ada minornya, yaitu kelas 1A, 1B, 1C. Kelas 2 ada 2A, 2B, 2C. Kelas 3 ada 3A, 3B. Itu minornya. Anda diminta membuat rekap untuk menghitung jumlah siswa setiap kelas paralel. Yang kelas 1 itu yang paralel adalah A, 1A, 1B, 1C. Kelas 2 yang paralel adalah 2A, 2B, 2C. Kelas 3 yang paralel adalah 3A dan 3B. Rekod input tersusun dari nama siswa, kelas, dan bagian. Jadi A, B, C itu tadi adalah bagian. Rekod output tersusun dari nama, kelas, dan bagian juga. Pada akhir proses cetak total jumlah seluruhnya, jumlah total seluruhnya. Jadi ini ya, bentuk outputnya, total bagian, dan kemudian subtotal kelas. Jadi selain ada subtotal bagian, ada lagi subtotal kelas. Untuk problem ini, tentukan nama variabel input, yaitu A string, B string, C string. Kemudian kita buat input data fiktif seperti ini. Kelas 1, ada yang kelas 1A, ada kelas B. Kelas 2, ada yang A, B, C. Kelas 3, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ini tidak ada, ini mestinya B. Jadi ini input datanya, kemudian kita menentukan variabel untuk outputnya, A string, B string, C string, STB untuk subtotal bagian, STK untuk subtotal kelas, dan total untuk total seluruhnya. Ini outputnya. Jadi untuk kelas 1 ada subtotal bagian, kemudian total kelas. Kemudian kelas 2 juga begitu, subtotal bagian, dan kemudian subtotal kelas. Berikutnya untuk kelas 3 ada subtotal bagian dan juga ada subtotal kelas dan total seluruhnya. Kalau kita lihat di sini, ini flowchart-nya. Perbedaan dengan single control brick, kalau B string sama dengan BB string,
maka di sini dilanjutkan apakah C string sama dengan C string. Jadi kalau pertama itu ditanyakan kelasnya, kemudian di sini ditanyakan bagiannya. Ini bagian apa? Bagian A, B, C. Sedangkan di sini adalah subtotal untuk kelas. Nah, di sini setelah subtotal bagian, kembali baca lagi, baca data lagi. Tetapi kalau di sini break, artinya itu kelasnya berubah. Apakah B string sama dengan BB string? Tidak. Jadi berarti kelasnya berubah, maka di sini dicetak subtotal bagian dan subtotal kelas. Kemudian dari sini menuju simpan data lagi. Jadi flowchart untuk single control brick dan multiple control brick itu sudah baku ya seperti ini. Logika proses komputasi, pemeriksaan dilakukan 2 kali. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap fit major, yaitu kelas, yaitu BB string. Apakah BB string sama? Kalau iya, ditanyakan apakah bagiannya sama. Apakah B string sama dengan BB string? Kalau iya, masuk ke sini. Kalau tidak sama, langsung cetak subtotal bagian dan kemudian subtotal kelas. Kalau di sini, kalau tidak sama, hanya dicetak subtotal bagian saja. Nah, ini flowchartnya ya begini ini. Ini bisa dibaca-baca. Flowchartnya seperti ini. Selesai. Multiple control brick. Pada suatu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan kelas 3. Kemudian ada paralelnya kelas 1A, BC, kelas 2A, BC, kelas 3A, BC. Kemudian diminta membuat program rekap untuk menghitung jumlah siswa tiap kelas paralel. Data sudah terurut. Ini headernya sesuai dengan basic. Kemudian ini datanya. Dan kita menentukan nilai awal di ini. Kemudian jangan lupa untuk menulis nama feed data yang tersimpan di memori. Kemudian ini program utamanya. Readnya ABC di sini. Ini ABC. Kemudian proses summarize ini diterjemahkan di sini. Kemudian proses data berikutnya, jika SW sama dengan 1, masuk ke sini. Jadi ini diterjemahkan dalam bahasa Python di sini. Sampai cetak output, kemudian ini kembali ke baca data lagi. Jika data habis, tinggal mencetak subtotal bagian, subtotal kelas, dan total seluruh siswa.